Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas A akan mempresentasikan kelarutan sebagai fungsi suhu. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Okta Roli Alfarizi dan NIM 43. Kemudian yang kedua ada Puja Dewi Sintarahayu NIM 44. Kemudian ada Rizky Chandra Prastia NIM 47 dan saya sendiri Risma Amal Salsabila NIM 48. Baik, outline yang kami bahas, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada alat dan bahan, yang keempat ada prosedur penelitian, yang kelima ada appendix, yang keenam ada kesimpulan. Pendahuluan, latar belakang. Larutan merupakan campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Faktor yang mempengaruhi larutan yaitu suhu atau temperatur. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui pengaruh temperatur pada kelarutan baking soda jernih. Ya, selanjutnya di tinjauan pustaka, yang dimana kelarutan, sifat dari zat kimia padat, cair atau gas yang terlalu dalam pelarut padat, cair atau gas, sehingga dapat membentuk larutan yang homogen, yakni terdiri dari zat larut atau solut di dalam pelarut solvent. Aplikasi kelarutan dalam industri, yakni salah satunya dalam bidang obat-obatan. Kelarutan obat salah satu tahapan penting dalam absorpsi obat di dalam saluran pencernaan. Kelarutan memiliki peran penting dalam menentukan bentuk kesediaan serta dicapai pada sirkulasi sistematika untuk menghasilkan respon farmakologi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Ada temperatur, apabila dengan suhu tinggi maka dapat menyebabkan lebih prosesnya pelarutan. Kedua, ukuran zat pelarut. Semakin kecil ukuran partikel maka lebih mudah untuk proses pelarutan. Yang ketiga ada volume pelarut. Apabila semakin besar volume pelarutnya maka akan mempercepat proses pelarutan. Yang terakhir ada pengadukan, dapat menyebabkan suatu partikel antara zat pelarut dan pelarut semakin sering bertabrakan, sehingga proses pengadukan ini dapat menyebabkan pelarutan semakin cepat. Baik, kemudian ada prinsip Le Chatelier. Dalam ilmu kimia, prinsip Le Chatelier tersebut digunakan untuk memanipulasi hasil dari reaksi kembali atau reversibel. Secara singkat, asas Le Chatelier dapat dinyatakan sebagai reaksi sama dengan min aksi. Bisa di next. Perbedaan dari reaksi endotermis dan reaksi eksotermis. Reaksi endotermis adalah reaksi yang dapat menyerap kalor. Pada reaksi endoterm ini kalor mulai mengalir dari lingkungan ke sistem, sehingga suhu lingkungan juga makin menurun serta menjadi lebih ringan. Sedangkan reaksi eksotermis, yaitu reaksi yang membebaskan kalor atau sebaliknya endotermis. Pada reaksi eksotermis ini, kalor mulai mengalir dari sistem ke lingkungan. Ya, kemudian dilanjutkan yakni alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses percobaan ini. Yakni untuk alat ada penggaris, kertas HVS, baskom, spidol, plastisin, 8 buah gelas plastik bening, saringan, 1 buah botol kaca, sedotan, spuit 10 mili, sendok, selang spuit. Kemudian untuk bahan yakni ada air, baking soda, cuka, buah naga, plastisin, es batu, dan terakhir pewarna makanan. Selanjutnya untuk prosedur penelitian, yang pertama mengambil asam cuka sebanyak 40 ml dimasukkan ke dalam gelas kosong. Setelah itu ditambahkan 120 ml air. Setelah itu mengambil 10 ml larutan cuka ke dalam gelas kosong. Setelah itu menambahkan 4 tetes indikator buah naga. Setelah itu mengambil larutan baking soda yang diketahui konsentrasinya, dan setelah itu dititrasi dengan larutan baking soda hingga tidak terdapat gelembung di dalamnya dan berwarna pink, dan dihitung konsentrasi larutan asam cuka yang didapat.
Kemudian untuk prosedur selanjutnya ada uji konsentrasi baking soda dengan variabel setengah es batu mencair dan setengah es batu padat. Kemudian ada air dingin dan suhu ruang. Untuk langkah yang pertama, memasukkan temperatur buatan pada baskom yang berisi es dan air selama 10-15 menit dan mencatat hasilnya. Kemudian yang kedua, mengambil air sebanyak 10 ml dan dimasukkan ke dalam gelas plastik kosong. Yang ketiga, memasukkan gelas plastik tersebut pada baskom yang berisi es plus air. Yang keempat, memasukkan baking soda sedikit demi sedikit hingga jenuh. Yang kelima, menuangkan campuran larutan baking soda ke dalam gelas plastik kosong tanpa endapan di dalamnya. Lalu yang keenam, meneteskan indikator buah naga sebanyak 4 tetes. Yang ketujuh, dititrasi dengan asam cuka hingga tidak terdapat gelembung dan warna menjadi pink. Kemudian yang kedelapan, diulang dengan variabel air dingin dan variabel suhu ruang dengan langkah yang sama seperti variabel setengah es batu mencair dan setengah es batu padat. Dan yang kesembilan, yang terakhir, menghitung konsentrasi baking soda yang didapat pada tiap variabel. Appendix dari praktikum KSFS ini, percobaan pertama yaitu perhitungan molalitas asam cuka pada awal titrasi, didapatkan 0,50902 molar. Ini appendixnya dari salah satu perhatian kami yaitu Risma. Kemudian percobaan kedua yaitu perhitungan molalitas baking soda. Untuk variabel es plus air dengan perbandingan 1:1 didapatkan sekian, variabel air dingin didapatkan 0,76353 dan variabel suhu ruangan didapatkan 0,610824 molar. Untuk perhitungan panas kelarutan, perhitungan massa baking soda, variabel es plus air dengan perbandingan 1:1 didapatkan 6,841 gram, variabel air dingin didapatkan 6,413 gram, variabel suhu ruangan didapatkan 5,130 gram. Kemudian untuk perhitungan mol baking soda, variabel es plus air dengan perbandingan 1:1 didapatkan 0,814 molar. Variabel air dingin mol baking sodanya didapatkan 0,763 molar. Variabel suhu ruangan mol baking sodanya didapatkan 0,061 molar. Untuk perhitungan kelarutan atau es, variabel es plus air dingin didapatkan 0,008 mol per mililiter, variabel air dingin didapatkan 0,007 mol per mililiter, variabel suhu ruangan didapatkan 0,006. Kemudian untuk perhitungan 1/T, variabel es plus air dingin didapatkan 0,003, variabel air dingin didapatkan 0,0035, variabel suhu ruangan didapatkan 0,0033 Kelvin. Kemudian untuk massa air sebanyak 10 ml variabel es plus air dingin dengan perbandingan 1:1 didapatkan 9,998 gram, untuk air dingin 9,96 gram, variabel suhu ruangan 9,93 gram. Untuk perhitungan dan MS, air dingin es plus air dingin didapatkan min 4,8103 mol per gram, variabel air dingin didapatkan min 4,8714 mol per gram, variabel suhu ruangan didapatkan min 5,0913 mol per gram. Ya, setelah itu, setelah melewati hasil appendix, kemudian didapatkan plot grafik hubungan antara ln MS sumbu Y dengan 1/T sumbu X. Dari hasil plot grafik diperoleh persamaan Y sama dengan MX plus C. Kemudian didapatkan grafik seperti gambar tersebut. Berikut merupakan hasil grafik dari Puja, Risma, Richard, dan Okta. Berikut merupakan hasil molaritas baking soda pada tiap variabel. Bisa di next, Mas Chan. Kemudian terdapat hasil ln MS pada suhu yang berbeda. Perhitungan panas kelarutan diferensial. Rumusnya seperti berikut. Didapatkan untuk Risma sebesar 1168,1 kJ per mol. Kemudian untuk Okta 4360,935 kJ per mol. Untuk Rican 199,02675 kJ per mol. Untuk Puja 2032,73 kJ per mol.
Iya, dan yang terakhir untuk kesimpulan yang didapat dari percobaan berikut ini, dalam percobaan yang telah dilakukan dapatkan hasil percobaan bahwa kelarutan baking soda dapat meningkat seiring berjalannya peningkatan suhu larutan. Selain itu, panas kelarutan pada percobaan bernilai positif, sehingga reaksi ini bersifat endotermis, yakni reaksi yang menyerap kalor. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.